Apa fungsi sholat berjamaah? Apakah dapat uang dan makanan? Apakah iman bisa membeli makanan, sedangkan jika tidak makan dan minum bisa meninggal dalam satu hari? Jika tidak berhutang dan jual barang. Satu fungsi sholat berjamaah, solidaritas atau pseudokapital. Secara sosiologis, sholat berjamaah berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan penguatan kohesi kelompok. Namun, dari kacamata kritikus ekstrem, sholat berjamaah tidak memiliki korelasi mekanis dengan perolehan materi. Bantahan ekonomi, sholat berjamaah adalah aktivitas konsumtif waktu, bukan produktif. Secara matematis, 10 menit di masjid adalah 10 menit yang hilang dari aktivitas penciptaan nilai tambah, value added, di pasar. Fungsi, makan, Anda tidak akan mendapatkan makanan di atas sajadah segera setelah salam. Jika ada makanan di sana, itu adalah hasil redistribusi sosial, sedekah orang lain, bukan hasil ajaib dari ritual tersebut. Artinya, Anda bergantung pada kerja keras orang lain untuk mengisi perut Anda. 2. Apakah iman bisa membeli makanan? Kritikus ekstrem akan menjawab, sama sekali tidak. Iman adalah entitas abstrak di dalam kognitif manusia, sedangkan makanan adalah komoditas fisik yang diatur oleh hukum pasar. Kegagalan transaksi, kasir supermarket tidak menerima kadar keimanan sebagai alat tukar sah. Tanpa uang, representasi nilai kerja, iman tidak memiliki daya beli. Iman sebagai opium, meminjam pemikiran Karl Marx, jika iman digunakan untuk menenangkan perut yang lapar tanpa ada usaha material, maka ia berfungsi sebagai candu yang memakan nalar bertahan hidup manusia. 3. Mitos meninggal dalam satu hari tanpa makan. Di sini, kritikus perlu meluruskan miskonsepsi biologis yang keras. Fakta medis, satu hari tanpa makan seperti dehidrasi akut di gurun. Secara biologis, manusia bisa 3 hari tanpa air dan hingga minggu tanpa makanan, hukum Rule of Threes. Kritik, klaim bahwa tidak makan 1 hari langsung mati, sering kali digunakan sebagai narasi ketakutan untuk membenarkan tindakan irasional atau kemalasan. Namun, secara sains, tubuh memiliki cadangan glikogen dan lemak. Kematian karena iman tanpa makan adalah proses lambat yang menyakitkan, bukan kejadian instan. 4. Jika tidak berhutang dan tidak jual barang, dari mana makan? Jika Anda menutup pintu kerja, hutang, dan penjualan aset, maka menurut logika kritikus ekstrem, Anda sedang menuju bunuh diri pasif. Hukum termodinamika, tubuh manusia adalah mesin biologis yang membutuhkan energi. Energi tidak bisa tercipta dari doa. Jika tidak ada input kalori, organ akan gagal berfungsi. Kesimpulan ekstrem, mengandalkan iman untuk menurunkan makanan tanpa melakukan transaksi ekonomi adalah bentuk arogansi spiritual. Anda memaksa alam semesta melanggar hukum fisika demi ego religius Anda. Jika Anda tetap hidup tanpa bekerja, berhutang, atau menjual barang, itu hanya karena ada orang lain yang bekerja dan memberi Anda makan secara gratis, parasitisme sosial. Referensi dan dasar kritik. 1. Karl Marx, Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right Analysis mengenai agama sebagai alat pelarian dari realitas penderitaan material. 2. B.F. Skinner, Behavioris menjelaskan bahwa perilaku, seperti mencari makan, dikendalikan oleh penguatan lingkungan fisik, bukan oleh status mental internal seperti iman. 3. Hukum biologi, survival of the fittest organisme yang tidak mampu mengamankan sumber energi dari lingkungannya akan punah. Alam tidak mengenal konsep ibadah sebagai kompensasi atas hilangnya usaha mencari makan. 4. Maslow's Hierarchy of Needs, kebutuhan fisiologis, makan minum, berada di dasar piramida. Tanpa ini terpenuhi, pencapaian spiritual, iman, di puncak piramida akan runtuh karena fondasinya hancur.